Aku dan secangkir kopi adalah hasrat. Seperti terbalut rindu yang tak berujung, seraya menatap kisah pesona alam, merakit cinta pada terumbu karang di antara deburan ombak dan gersik. Segara, aku kembali segera. Era seakan mengajak saya ke sini pada tapak-tapak di pesisir pantai Malalayang. Lalu saya merasakan semilir angin laut menyapa dalam hembusannya. Seperti memanggil kalbu untuk kembali menguak harta terpendam di hamparan pasir laut. Pemirsa, sejuta pesona mungkin tidak cukup menggambarkan mahakarya agung Sang Pencipta dalam memberikan pesona yang luar biasa di Nusantara. Dan bumi Nyur Melambai memiliki satu di antaranya, yakni surga bawah laut. Surga bawah laut di tempat ini tidak hanya memesona, tapi juga menjadi sumber kehidupan. Untuk itu, kami TVRI Sulawesi Utara mengambil langkah tidak hanya menikmati, tapi juga ikut berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut melalui transplantasi karang yang kami lakukan tepat di tempat ini, yakni di pesisir pantai Malalayang pada 1 tahun yang lalu. Makanya saya mengajak pemirsa dalam perjalanan kali ini bertemu orang-orang hebat di baliknya, yakni teman-teman dari Boboca Diving Club dan para pegiat transplantasi karang untuk melihat kehidupan di bawah sana dan tentunya untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai. Konsep ruang publik modern dalam tatanan alam pesisir yang bersih dengan hamparan pasir putih, bebatuan, dan rindang hijau pohon ketapang menjadi magnet tersendiri bagi siapa saja yang ingin menikmati nuansa alam. Tak terkecuali saya. Disinilah saya menemukan Coach Audi dari Boboca Diving Club yang mengajak saya untuk mengenal budidaya transplantasi karang TVRI setahun yang lalu. Kalau dari kami turun terakhir sekitar bulan lalu, kelihatan bahwa ada beberapa karang yang sudah mati, sudah beralga. Ada yang tumbuh baik. Ada yang masih tumbuh. Tapi ya itu perlu diperhatikan. Oke deh, berarti ini jadi PR nih untuk Ya, kita. Berarti sekarang harus rutin dimonitoring. betul. Jadi sekarang kita akan langsung aja melihat karena Ya. saya udah gak sabar banget nih Coach untuk melihat apakah karang yang saya tanam masih bertumbuh atau gimana. Harus tanggung jawab. benar. Oke deh pemirsa, jadi sekarang kita akan langsung untuk menuju ke lokasi di mana kita melakukan transplantasi setahun yang lalu. Udah seperti apa sih pertumbuhan karang yang ada di sana? Yuk kita langsung menuju ke sana. Ya, Tapi- biar tidak penasaran kita langsung Betul. turun sambil kita persiapkan alat dulu semuanya. Yes, Coach persiapan alat. Saya ganti baju dulu berarti dong Oke, ya, wetsuit. sip. Sip. Gini Nanti Coach. ketemu lagi. Yuk Coach. Oke. Coach Audi mengundang saya kembali untuk melihat budidaya transplantasi terumbu karang TVRI. Hasrat ini seperti terurai dalam niscaya. Langit biru, terik mentari, dan permukaan laut nan tenang seakan merestui perjalanan kami. Inilah momen yang paling ditunggu kami, para penyelam. Jadi Mbak Bubi, sebelum kita turun monitoring, kita mempersiapkan dulu apa-apa yang perlu kita persiapkan. Oke. Ini Pertama, alat-alat semua Coach. Ya, alat dan bahan untuk monitoring. Pertama sarung tangan menjaga tangan agar tidak terluka. Siap. Kemudian ada keranjang yang kita gunakan untuk menampung karang. Kita mengambil karang, bibit karang di area Coral Garden. Kemudian untuk kita ditanam yang baru, tanam yang taruh baru di sini di dulu. Coral. Oke. Terutama sikat. Sikat bekas kita gunakan untuk membersihkan karang dari
sedimentasi, lumpur, apa alga. Oke, siap. Kini bagaikan rindu mencengkram samudra, tak mampu terkatakan selain mencium aroma terumbu karang di depan mata. Dan kini, saatnya tiba. Saya akan segera menoreh cerita baru tentangmu. Ternyata seiring waktu bergulir, transplantasi terumbu karang yang dilakukan saya dan teman-teman Boboca Diving Club mulai berkembang dengan baik. Walaupun di beberapa titik dipenuhi alga yang merusak pertumbuhan terumbu karang kami. Menatap kondisi ini, saya terharu. Namun, juga memacu semangat saya untuk membersihkan alga-alga penghambat pertumbuhan terumbu karang dengan sepenuh hati, agar pencakokan bibit bisa tumbuh secara maksimal. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencangkokan karang hidup di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik dan prosedur pemindahan bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman tidak boleh terlalu jauh dengan kondisi lingkungan yang sama atau mirip. Seperti halnya Coral Garden, yakni lokasi budidaya pembibitan terumbu karang yang telah dibuat 7 tahun lalu ini, cukup dekat dengan lokasi penanaman terumbu karang TVRI. Adapun pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk untuk menghindari kerusakan ekosistem. Saya sadar, satu langkah kami bukanlah sekadar merawat, namun menjaga dan melestarikan terumbu karang sebagai warisan untuk anak cucu masa mendatang. Bagaimana Bumi hasil tadi? Terlihat juga kan kalau karang yang sering dimonitoring. Iya, tapi Jadi tadi ada memang beberapa memang yang sudah ditumbuhi alga begitu guys Ya. ya. Dan Atau- itu memang kalau tidak dibersihkan dia akan menjalar terus. Yang karang yang sudah bertumbuh baik bisa mati. Iya, tadi saya lihat Makanya ada yang sudah warnanya putih, bahkan ada yang sudah gelap gitu, tertutup Kalau dengan putih alga. itu tandanya karang yang baru mati, Oh. baru mati. Yang zooxanthellanya sudah meninggalkan tubuh karang itu sendiri. Kalau dia sudah beralga, Ya. sudah kayak berlumut, nah itu berarti memang sudah tidak ada harapan hidup. Makanya perlu disikat yang substratnya sebab alga ada asidian, ada kayak spong. Gitu. Nah itu yang memang harus dibersihkan, itu yang dibilang biota pengotor. Oh, biota pengotor. Dalam tanda kutip, Ah. sebenarnya itu biota laut juga yang tapi butuh dia- substrat itu untuk tempat dia hidup. Tapi karena yang kita Tanam harapkan itu karang yang keras, Mhm. yang ingin tumbuh baik, ya itu kita anggap biota pengotor. Tapi ya itulah, kalau itu semakin banyak Ya, nanti dia akan bisa mengganggu pertumbuhan karang. pertumbuhan karang yang karang kita keras. tanam Ya, gitu ya. ya. Oh gitu.
Coach. Tapi Makanya tadi juga sempat itu ya, kita ambil karang yang bisa ditanam kembali. ya, kita ambil di Coral Garden Aha. yang hasil budidaya, kita tidak mengambil lagi dari alam. Karena tujuan transplantasi itu kita menyediakan bibit karang agar untuk kegiatan transplantasi selanjutnya bisa diambil di bibit karang yang telah kita semaikan, kita buat Ya. banyak-banyak. Oke, Moguni, setelah ini kita akan dive di lokasi kedua yang saat ini diberi nama Reformers Point. Di situ juga ada media transplantasi yang kita tanam sudah hampir setahun ini, ada sekitar 110 meja, 110 rak, dan tiap rak itu terdiri dari 16 substrat karang. Ya udah kalau gitu langsung aja Coach, kita Oke. berangkat menuju ke sana. Menuju spot dive kedua, kita akan melihat bibit-bibit surga bawah laut. Woo, let's go. Bias terik semakin cerlang. Saya masih separuh perjalanan, namun saya tak pantang menyerah. Titik berikut, saya menuju Reformers Point untuk melihat hamparan meja terumbu karang. Saya tertegun sejenak saat menyaksikan bibit terumbu karang yang terpanjang dengan pesona warna-warni. Sungguh memukau betapa budidaya terumbu karang atas nama cinta menjadi saksi sejarah yang tak akan lekang zaman. Saya dapat membayangkan jika hamparan Reformers Point tumbuh dengan baik, maka ini seperti pesta akuarium terumbu karang. Kalau kita itu dia tadi diving di dua spot yang ada di pesisir pantai Malalayang, dan cuma satu kata sih yang bisa saya sampaikan, mengagumkan. Indahnya bibit-bibit surga bawah laut yang nantinya kita harapkan bisa menjadi taman yang cantik dan indah ke depannya. Dan ini hanya ada di pesisir pantai Malalayang. Oke deh, kalau gitu Coach Audi, terima kasih banyak udah bisa Sampai ketemu. jalan-jalan. Tapi perjalanan kita tidak cuma sampai di sini saja Coach, karena tadi baru bibit-bibit surga bawah laut. Masih harus Setelah lanjut. ini kita akan lanjut ke pesona alam Indonesia yang sesungguhnya, surga bawah laut yang ada di bumi Nyur Melantai. Begitu, tetap ikuti perjalanan kita di Pesona Indonesia. Pesona pantai Malalayang dan Reformers Point merupakan catatan yang tak akan terlupakan. Namun, tak lengkap rasanya bila saya tidak menjamah serpihan surga bawah laut, yakni Bunaken. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah dari spot pertama, kita sudah bisa melihat bagaimana keindahan terumbu karang yang kita tanam sendiri dari masih kecil melalui transplantasi karang di pantai Malalayang. Semoga itu bisa menjadi surga bawah laut dan menjadi spot baru di Sulawesi Utara. Nah sekarang saya mau ngajakin pemirsa untuk menuju ke surga bawah laut yang sesungguhnya. Ini dia tempat yang paling saya rindukan untuk selalu datang kembali melihat keindahan bawah laut di sana. Dan memang pemirsa, di tahun 1991 tempat ini secara resmi dijadikan Taman Laut Nasional pertama di Indonesia. Dan tidak hanya itu, dunia pun mengakui bahwa
taman ini menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Inilah surga bawah laut yang sesungguhnya, Taman Nasional Bunaken. Yuk, langsung kita ke sana dan bareng teman-teman kita langsung naik kapal dulu ya. Taman Nasional Bunaken adalah salah satu destinasi wisata bawah laut terbaik dunia yang terletak di segitiga terumbu karang, di mana habitat 390 spesies terumbu karang dan berbagai spesies ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Selamat datang di Bunaken. Sekarang untuk penyelaman pertama kita buat di likuan 3. Jadi tipe reef di sini itu sloping sama wall dive. Ya. Jadi kita start dulu di sloping, baru kita jalan arah ke wall dive. Jadi reef di sebelah kiri. Jadi di sini National Park. Kita ada peraturan untuk National Park, kita tidak bisa pegang-pegang koral. Untuk signal dalam air, ya signal dalam air biasanya ini oke, ya. Naik, turun, ini ada masalah. Baru signal untuk udara. Kayak kalau begini berapa udara? Ini 100 bar, 50 bar. Kalau 50 bar kita naik ke 5 meter buat safety stop. At least udara di permukaan air 30 bar sudah di permukaan air. Saya tak pernah redup hasrat ketika sebutan Bunaken mengaung di telinga. Saya dan teman-teman Boboca Diving Club seakan melampaui batas imaji untuk menguak serpihan surga ini. Setiap kali menyelam, saya terkadang cemas karena medan yang berbeda. Namun, saya tak pernah mundur sekalipun. Bagi saya, Bunaken tidak boleh terlewatkan sedetik pun. Keindahan alam Bunaken akan selalu membuai jiwa dalam keheningan, dalam pesona alam yang tiada tara. Jadi untuk dive kedua ya kita tetap di Bunaken Island, tapi untuk dive site-nya kita pindah ke muka kampung. Di sini wall dive ya, wall dive. Jadi start dari 5 meter, dia turun sampai 35-40 meter, dia dapat slope lagi baru drop off. Ini wallnya bagus sekali dan di sini banyak penyu ya, banyak penyu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Let's go dive. Titik yang tak kalah menarik bagi penyelam adalah spot muka kampung yang masih berada dalam areal Taman Nasional Bunaken. Kita akan menuju ke spot yang kedua. Katanya di sini lebih banyak penyu.
menemukan ragam penyu yang hilir mudik di sela-sela terumbu karang. Bagi Anda pecinta penyu, ini spot wajib yang harus dikunjungi untuk melihat dari dekat spesies penyu. Kehadiran saya dan teman-teman Boboja Diving Club seakan menjadi teman untuk bercengkrama. Saya begitu terkesima. Habitat penyu yang tetap terpelihara telah mengajarkan pesan bagi saya dan teman-teman penyelam. Betapa keberlangsungan hidup penyu tergantung dari kepedulian kita merawat dan melestarikan surga bawah laut dari segala cemaran sampah dan limbah yang merusak kehidupan penyu. Bahkan spot kalau dibilang di Indonesia ini terbesar, ada banyak spot. Banyak spot di sini Ya, di sini dengan terumbu karang berbeda yang dulu-dulu itu dengan yang sekarang sudah semakin terjaga. Dengan adanya pelestarian ini semakin banyak ikan-ikan yang bisa hidup di situ. Supaya kelestarian ekosistemnya Ekosistemnya makin ya terjaga juga. Dari perjalanan ini saya menyadari sesuatu. Ternyata semakin sering dan semakin dalam kita menyelam, justru pesona dan keindahan bawah laut semakin tidak ada habisnya. Untuk itu, Bunaken memang menjadi surga bawah laut. Tapi kita bisa kok menciptakan surga-surga bawah laut lainnya. Sesederhana menjaga dan melestarikannya dengan tidak membuang sampah ke laut. Jadi kalau tidak bisa menjaga, setidaknya jangan merusak ya. Karena dunia bawah laut pesonanya bukan hanya milik kita, tapi sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Alam adalah sahabat. Jika kita menjaga dalam cinta, cinta yang merawat bumi. Untuk warisan generasi, aku, kamu, dan kita. Sehingga rindu akan terus menari pada dekapan sukma, kini dan nanti.